Setelah semuanya beres, mereka bertiga segera pulang ke rumah Kinan. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dira segera memandikan Queen. Setelah itu mengajari Queen untuk belajar di ruang tengah. Dira dengan telaten mengajari Queen mulai dari membaca, berhitung dan mewarnai gambar. Di samping Dira dan Queen, ada Kinan yang tengah fokus mengecek kerjaannya. Sesekali Kinan curi-curi pandang pada Dira yang sedang fokus mengajari Queen. "Pas saya abis ini izin pulang ya. Saya capek banget. Pingin istirahat di rumah," kata Dira yang memecah fokus Kinan. "Iya nggak apa-apa. Saya antar kamu pulang ya. Kan saya bawa motor, Pak. Besok paginya saya yang bingung naik apa kalau mau berangkat ke sini. Sayang. Mama Dira pulang ya. Belajarnya kan udah selesai. Besok kita ketemu lagi. Kenapa nggak nginap sih? Kenapa mesti pulang?" protes Queen. "Kan Papa sama Mama Dira belum nikah jadi yang nginapnya nanti kalau udah nikah," jelas Dira. "Oh gitu ya, Ma. Iya sayang. Kalau udah nikah Mama pasti tidur di sini dan bakal temenin kamu setiap hari. Ya udah Mama Dira pamit ya." Pamit Dira sambil mencium pipi cubit Queen. "Pak. Saya permisi dulu ya," ucap Dira. "Nggak ada kiss buat aku seperti Queen," protes Kinan. "Kiss apa, Pak? Kisihan deh lo nggak dapat," ledek Dira yang buru-buru lari keluar. Queen pun tertawa melihat raut wajah papanya yang kecewa. "Papa ini iri aja sama Queen. Kisihan deh lo, Pa." Imbu Queen menirukan kalimat Dira sambil tertawa. "Kalian berdua ini sama saja," kata Kinan dengan kesal. Saat perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba di jalan ban motor Dira bocor. Udah mau malam pakai acara ban bocor lagi," gerutu Dira. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang berhenti di samping Dira. Dira pun menoleh dan kaget jika itu adalah Natasha. "Bah Natasha," seru Dira. Anak ingusan. Gue peringatin sama lo. Lo itu nggak pantas sama Kinan. Lo itu kampungan. Lagian lo itu cuma anak kecil aja yang ngelunjak pingin dapetin berlian," kata Natasha dengan sinis. "Terus kenapa Mbak marah? Mbak udah krisis percaya diri ya masak sama anak ingusan udah menciut," ledek Dira. Jangan kurang ajar ya. Dasar anak kecil nggak tahu diri. Cabe-cabean," ketus Natasha. "Masih mending cabe-cabean daripada Mbak Cabe busuk," seltuk Dira. "Mulut lo minta dicabein juga. Mending mulutnya Mbak aja yang dicabein biar nggak pedes. Mbak ini cantik. Kaya tapi atitudenya iyo," ucap Dira mengikuti gaya centil Natasha. Natasha pun sangat kesal karena Dira selalu bisa menjawab kata-katanya. Natasha pun mendorong Dira dan motornya dengan sekuat tenaga hingga membuatnya terjatuh dan membuat spakbor serta kaca spion motor Dira pecah. Dan lagi Dira terluka karena Natasha.
Natasha pun tertawa bahagia melihat Dira terjatuh dan tersungkur di trotoar serta berhasil merusak motornya. Setelah puas, Natasha segera pergi dengan senyum menyeringai. Dengan kaki terlatih, Dira mencoba berdiri dan membawa motornya ke bengkel terdekat. Sepanjang jalan menuju bengkel, Dira menangis. Menangis bukan karena dirinya terluka tapi karena motornya rusak. Apalagi ini adalah kendaraan satu-satunya Dira. Dira menyusuri jalan namun tidak ada bengkel yang buka. Dengan terpaksa Dira menuntun motornya hingga tiba di rumah. Sesampainya di rumah, ayah Dira sudah menunggu di teras rumah. Pak Salman terkejut melihat keadaan Dira dengan baju yang kotor, ban motor bocor, ditambah bagian depan motor yang rusak dan lutut kaki yang terluka lagi. "Nak, kamu abis kecelakaan. Kenapa kamu lusuh gitu dan gak menghubungi ayah?" kata Pak Salman dengan panik. "Oh ini. Yah. Nggak apa-apa kok. Ban motor Dira bocor dan nggak ada bengkel buka jadi terpaksa deh dituntun gini. Tadi Dira jatuh sendiri. Gara-gara hindarin kucing betina yang ngamuk nyari suaminya nggak pulang-pulang," ucap Dira sambil tersenyum lebar pada ayahnya. "Ya udah. Nanti ayah betulin motor kamu. Ya. Kamu ini kondisi kayak gini masih bisa bercanda. Kamu cepat ganti baju dan mandi terus istirahat ya." Dira tidak mungkin menceritakan hal yang sebenarnya pada ayahnya karena Pak Salman pasti sangat khawatir. Dira pun segera mandi dan membersihkan badannya. Dira melihat ayahnya yang berusaha keras membetulkan motornya dari balik pintu ruang tamu. Tenaga yang sudah mulai menua itu masih kuat untuk mengganti ban motor dan menyervis motor milik Dira di tengah malam seperti ini. Sesekali Dira menyeka air matanya melihat ayahnya yang sudah memasuki usia senja dan hidup sendiri tanpa pendamping hidup. Dira pun takut jika apa yang dialami dilakukan oleh Natasha, cewek yang punya obsesi besar pada Kinan. Haruskah aku berhenti? Atau membatalkan pernikahan ini? Aku tidak bisa melihat ayah hidup sendiri ketika aku sudah menikah nanti. Lalu Natasha. Dia terus menyakiti aku. Haruskah aku menyerah? Aku ingin hidup normal seperti dulu. Bahagia bersama ayah. Semua kita lakukan bersama. Tertawa bersama dan menangis bersama sekalipun kita harus hidup sederhana bahkan dikejar-kejar hutang. Tangis Dira pecah di balik pintu sambil menatap ayahnya. Mendengar suara tangis Dira, Pak Salman yang masih sibuk menservis motor Dira menoleh ke arah Dira. Pak Salman pun menghampiri Dira lalu memeluknya seperti gadis kecil yang sedang merajuk. "Anak ayah satu-satunya. Kamu kenapa menangis?" ucap Pak Salman dengan suara bergetar menahan tangis. "Ayah, Dira nggak mau nikah. Dira mau temenin ayah," ucap Dira yang sesenggukan di pelukan ayahnya. "Kamu kok tiba-tiba bicara seperti itu? Bukannya kamu dan Kinan saling mencintai? Nanti kalau Dira nikah, ayah sama siapa?
Siapa yang mau ngurus ayah? Yang buatin sarapan ayah setiap pagi. Yang temenin ayah ngobrol. Yang ngajak ayah bercanda. Ucap Dira. Kan ada ayam-ayam di belakang yang temenin ayah. Ucap Pak Salman sambil tertawa kecil dalam tangisnya. Ayah. Boleh kok nikah lagi kalau mau. Celetuk Dira tiba-tiba. Ayah sudah tua. Sudah mau 50 tahun sayang. Emang siapa yang mau? Siapa aja asal ayah bahagia. Dira khawatir kalau ayah sendirian di rumah. Nak, ayah ini laki-laki jadi tidak ada yang bisa membuat ayah takut. Sekarang kamu istirahat ya. Yah. Besok Dira mau jualan roti pagi-pagi sebelum Dira mau libur dulu ke kantor dan ke rumah Pak Kinan. Tolong ya ayah. Banyak langganan Dira yang nyariin Dira. Dira masih ingin kerja sendiri. Iya sayang. Ya sudah kamu cepat istirahat. Sebentar lagi motornya selesai jadi besok kamu bisa jualan. Ucap Pak Salman sambil mencium kening Dira dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, ayah. Ayah selalu bisa membuat hati Dira tenang. Dira yang sudah menyiapkan jualannya. Merasa pusing dan demam lalu memilih duduk bersandar di kursi. Pak Salman pun melihat putrinya yang terlihat lelah, letih dan terlihat pucat. Kamu kenapa, nak? Tanya Pak Salman khawatir. Kayaknya Dira nggak enak badan deh. Yah. Tapi jualan Dira udah siap dan udah janji sama langganan Dira. Ya udah tenang sayang. Selama ada ayah. Semuanya pasti beres. Kamu istirahat. Ayah yang berangkat jualan. Oke. Ucap Pak Salman dengan semangat. Jangan ayah. Dira nggak mau ayah yang gantiin Dira. Ayah di rumah aja. Kita nggak usah jualan nggak apa-apa. Cegah Dira. Nak. Ayah mohon bagi beban kamu dengan ayah. Jangan kamu tanggung beban itu sendiri. Ayah merasa tidak berguna kalau semuanya kamu yang menanggung ini. Nak, ucap Pak Salman dengan sedih. Yah, Dira belum bisa membahagiakan ayah tapi setidaknya izinkan Dira untuk mengurangi beban ayah. Dira ikhlas. Dira bahagia melakukan semuanya untuk ayah karena sampai kapanpun Dira tidak akan bisa membalas budi ayah. Ucap Dira dengan lirih. Ya Allah. Nak. Ayah benar-benar bersyukur punya kamu di dunia ini. Ucap Pak Salman dengan menitikan air matanya. Pak Salman sangat bangga dan bersyukur mempunyai anak seperti Dira. Anak yang pekerja keras, patuh, penyayang dan mempunyai tanggung jawab besar di usia yang masih muda. Sudah kamu istirahat? Ya. Tolong izinin ayah bantu kamu. Tapi ayah harus hati-hati. Kalau nggak habis lebih baik dibagi-bagi saja ya. Yah. Sama anak-anak jalanan. Ayah nggak usah memaksakan untuk laku semuanya sampai ayah keliling jauh. Dan tolong kalau Pak Kinan bertanya tentang Dira. Beritahu Pak Kinan kalau Dira ada tugas kampus mendadak dari dosen. Dira nggak pingin Pak Kinan khawatir.
Yah. Dira mohon. Ucap Dira sambil mengatupkan kedua tangannya. Iya. Nak. Ayah janji. Kalau begitu ayah berangkat ya. Kunci pintunya dan kamu istirahat. Iya. Ayah. Ayah hati-hati ya. Ucap Dira sambil memeluk ayahnya. Badan kamu kok panas gini? Nak. Nggak apa-apa. Yah. Dira cuma kecapean aja. Makanya Dira mau istirahat. Ya udah kalau gitu. Jaga diri ya. Dira pun segera istirahat, namun sebelum itu Dira mengirim pesan pada Lena dan Raihan. Len. Ray. Gue izin nggak masuk. Please gue mohon. Kalau Pak Kinan nyari gue bilang aja gue dapat tugas dadakan dari dosen ya. Gue lagi nggak enak badan dan gue nggak pingin Pak Kinan khawatirin gue. Please ya. Tulis Dira pada pesan WhatsApp untuk Raihan dan Lena. Oke. Dir. Istirahat ya. Cepat sembuh. Balas Raihan dan Lena dengan kompak. Sedangkan di rumah Kinan menanti Dira, namun Dira tak kunjung datang. Kinan mencoba telepon handphone Dira namun tidak aktif. Kinan mencoba menghibur Queen dengan mencari alasan kalau Dira tidak datang. Pa, Mama Dira kok nggak kesini? Oh, Mama Dira lagi sibuk sayang. Tadi telpon Papa kok. Jadi ayo kita berangkat sekolah. Bujuk Kinan. Oke. Pa. Jawab Queen tanpa semangat. Kemana si Dira bikin khawatir aja. Kata Kinan dalam hati. Kinan segera mengantarkan Queen ke sekolah dan segera berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Kinan segera menemui Lena dan Raihan. Lena. Raihan. Kemana Dira? Oh, ada tugas mendadak dari dosen, Pak. Tadi sudah bilang sama kita sekalian minta buat izinin. Ucap Lena. Memangnya Dira tidak memberitahu Bapak? Tanya Raihan. Handphonenya tidak aktif. Mungkin baterainya habis. Dira suka lupa buat mencarger, Pak. Maklum Pak. Dira kan mahasiswi cerdas jadi sudah biasa mendapat tugas dadakan gitu, bahkan terkadang diminta jadi asisten dosen juga. Imbuh Lena. Oh begitu. Terima kasih. Ucap Kinan yang kemudian pergi. Namun Kinan merasa belum puas mendapat jawaban dari Lena dan Raihan. Lena dan Raihan saling pandang dan mengangkat bahu tanda bingung. Dira di rumah pun berbaring namun matanya tidak bisa terpejam. Maaf, Pak. Saya bohong. Saya tidak ingin Bapak khawatir. Saya ingin sendiri dulu dan tidak ingin bertemu Bapak dulu. Terkadang lelah bila harus berhadapan dengan Natasha yang terus menyakiti saya. Gumam Dira pada dirinya sendiri.